Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya pagi ini? Sehat ya, Ibu harapkan semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas Ibu. Ini kali pertamanya ya Ibu mengajar kalian di kelas 11 AKL ya, karena kebetulan Ibu tidak mengajar kalian di kelas 10. Jadi perkenalkan ya, nama Ibu Rani. Jadi Ibu mengajar kalian praktikum akuntansi keuangan lembaga atau instansi pemerintah. Nah, Ibu juga selain mengajar AKL, Ibu mengajar keuangan di jurusan OTKP. Nah, untuk pertemuan pertama kita tentunya kalian baru mengenal apa sih itu akuntansi pemerintah. Nah, kemarin-kemarin kan kalian belajar tentang akuntansi jasa, tentang akuntansi dagang ya, dan sekarang sama Ibu kalian lebih luas lagi nih tingkatannya, kita belajar tentang pemerintahan ya. Nah, kompetensi dasarnya untuk pertemuan pertama, jadi kalian harus bisa menjelaskan apa sih konsep dasar akuntansi keuangan pemerintah daerah gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana sih nanti siklus akuntansinya di pemerintahan daerah, tidak lagi di perusahaan jasa atau dagang, tapi di pemerintahan daerah atau swasta. Nah, di sini juga kalian akan mempraktekkan siklus akuntansi SKPD atau PPKD. Nah, apa sih SKPD Bu atau PPKD? Nah, kalian itu silahkan cari sendiri ya di Google banyak. Nah, itu sebagai tugas pertamanya. Ya, untuk selanjutnya apa sih akuntansi pemerintah? Nah, pemerintah akuntansi sendiri itu apa? Kalian sudah tahu kan ya, akuntansi ini pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi ya yang berhubungan dengan, nah ini bedanya, berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Kalau kemarin kan kalian tentang perusahaan jasa, perusahaan dagang, nah sekarang yang berhubungannya dengan lembaga pemerintahan. Nah, pencatatan ini mencangkup apa saja? Nah, berarti di sini mencangkup tentang keuangan negara, keuangan negara, anggaran daerah, ya kita tahu pelaporannya, tahu pengontrolannya agar tidak menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, di sini ada istilah SAP, yaitu standar akuntansi pemerintahan yang, nah kalian sendiri silahkan yang keduanya ya, cari tahu apa sih itu standar akuntansi pemerintahan. Terus, nah di sini ada karakteristik akuntansi pemerintahan. Kalau kemarin kan karakteristik jasa apa? Jasa itu kan tidak berwujud gitu ya. Terus contohnya salon, bengkel. Nah, sekarang juga ini apa karakteristik akuntansi pemerintah ya? Nah, bedanya yang pertama karakteristiknya itu pemerintah tidak berorientasi laba. Kalau kemarin-kemarin kan kalian ya mencari laba perusahaan berapa, labanya berapa, ruginya berapa. Nah, kalau di pemerintahan itu tidak ada atau tidak berorientasi pada laba. Jadi tidak memungut laba, tidak menghasilkan laba gitu ya. Nah, untuk yang keduanya, pemerintah membukukan anggaran. Nah, ini jadi karakteristiknya pemerintah itu, anggaran dari pemerintah itu yang paling penting gitu ya untuk kalian buka. Terus yang ketiga, menggunakan lebih dari satu jenis dana. Ya, jadi pemerintah ini sangat banyak memerlukan jenis dana gitu ya, jadi tidak hanya satu. Lalu yang keempat, membukukan pengeluaran modal. Nah, misalnya untuk membangun gedung atau misalkan mengadakan kendaraan, dalam perkiraan neraca itu harus dilaporkan operasionalnya. Lalu yang kelima, bersifat kaku karena sangat bergantung pada perundang-undangan. Jadi kalau akuntansi pemerintahan itu harus mengacu
kepada peraturan undang-undang, sehingga sifatnya tidak fleksibel tapi dia sangat kaku gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip akuntansi pemerintahan. Nah, di sini ada beberapa prinsip ya. Yang pertama, pemerintahan ini menggunakan basis akuntansi akrual ya. Jadi kalau misalkan ada kan cash basis ya, nah kalau ini menggunakan akrual. Selanjutnya yang kedua, prinsipnya itu nilai historis. Nah, jadi pengeluaran kas ya yang dibayar untuk memperoleh aset pada saat perolehan gitu ya. Jadi dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Jadi historis gitu ya, sejarah. Lalu yang ketiga prinsipnya realisasi. Nah, jadi kalau realisasi ini, akuntansi pemerintahan ini pendapatan yang telah tersedia melalui anggaran pemerintah harus direalisasikan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Ya. Dan yang ketiga, prinsipnya substansi mengungguli bentuk formal. Nah, jadi informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan gitu ya, realitas gitu ya, real. Lalu yang keempat, prinsip periodisitas. Ya, jadi pelaporan keuangan itu dibagi menjadi periode pelaporan sehingga entitas dapat diukur ya, diukur. Misalnya periode bulanan, triwulan atau semesteran juga. Terus prinsip konsistensi. Nah, prinsip ini jadi metode akuntansi yang dapat dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru mampu memberikan informasi yang baik dibanding sebelumnya gitu ya. Jadi tetap harus konsisten. Lalu pengungkapan, prinsip pengungkapan lengkap. Nah, laporan keuangan ya dapat ditempatkan pada lembar muka atau catatan atas laporan keuangan ini disajikan dengan lengkap. Dan terakhir yaitu prinsip penyajian wajar. Nah, jadi harus wajar ya laporan realisasi anggarannya, neracanya, arus kas ya, catatan arus kas itu harus wajar, jangan dibesar-besarkan, jangan dikecil-kecilkan. Dan yang terakhir ada peranan pelaporan keuangan pemerintah. Nah, ini peranan apa sih, kenapa pemerintah itu harus membuat laporan keuangan? Nah, tujuannya ada intergeneration equity, ada evaluasi kerja, akuntabilitas, manajerial, transparansi. Nah, untuk penjelasannya kalian silahkan bisa mencari sendiri ya, itu untuk tugas selanjutnya. Dan terakhir sistem pembukuan akuntansi pemerintah. Jadi sistem pembukuannya ada dua. Yang pertama ada single entry atau tunggal, dan yang kedua ada berpasangan atau double entry. Nah, itu juga sama ya, kalian silahkan penjelasannya mencari sendiri ya, mau di buku sumber atau di Google, silahkan kalian terserah. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.